Baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah atau Muhammad Amin, dalam channel YouTube Musik Itu Politik, khususnya segmen Point of View. Dalam Point of View kali ini, saya mencoba untuk membahas kekuatan budaya pop yang dulunya diabaikan oleh para akademisi. Saya memberi tanda kurung dalam kata dulunya karena bisa saja sampai sekarang para akademisi itu masih mengabaikan kekuatan dari budaya pop. Para akademisi dan intelektual dulu dan mungkin hingga sekarang cenderung mengartikan budaya pop mengacu pada budaya yang direndahkan, diremehkan, dangkal, dibuat-buat, dan seragam. Terkadang budaya pop disamakan dengan budaya rendah, jadi lawan dari budaya tinggi seperti opera, keraton, budaya-budaya keraton atau kesenian adiluhung atau puncak-puncak kebudayaan. Jadi budaya pop intinya diidentik dengan budaya massa. Dalam kajian sosial budaya tentu saja sebuah fenomena tidak bisa ada definisi tunggal dan makna tunggal dalam melihat sebuah fenomena, tetapi kemudian tentu saja jamak bisa berarti jamak dan interdisipliner serta kompleks. Dalam hal ini saya mencoba untuk melihat dari kacamata yang berbeda. Saya ingin mengutip Ariel Herianto, salah satu akademisi Indonesia atau Indonesianis, ahli dalam Indonesia. Dia mengatakan seperti ini. Budaya pop lebih sering dipahami atau diterima dengan gamang, diremehkan, diabaikan, atau dicemooh oleh banyak peneliti Indonesia. Budaya pop justru malah menyisakan celah yang sangat luas untuk diteliti oleh para Indonesianis atau ahli tentang Indonesia atau untuk memahami budaya kontemporer Indonesia secara utuh. Ya, benar juga. Bagaimana kita bisa memahami budaya kontemporer secara utuh sementara kita abai dalam melakukan penelitian-penelitian mengenai budaya pop di Indonesia. Apakah pop culture itu? Beberapa hal yang mudah disepakati untuk memahami budaya pop antara lain budaya yang paling banyak diminati oleh masyarakat kontemporer. Dia lebih pada budaya keseharian, bukan sebuah narasi besar atau bukan kebudayaan yang adiluhung, disebarkan oleh media terutama, dan tanpa kita sadari kita adalah bagian dari pop culture dalam keseharian kita. Kita menonton TV, kita melihat sosmed dalam keseharian kita, serta hal-hal yang kita lakukan, pergi ke mall dan lain-lain. Dalam budaya pop, indikator kebenarannya adalah berdasarkan banyak disukai. Jadi oleh sebab itu terkadang dalam industri budaya pop itu membutuhkan periklanan atau pemasaran yang kadang biayanya lebih besar daripada produksi budaya pop itu sendiri. Misalnya sekarang kata clickbait menjadi sering sekali kita dengar untuk menjadi judul-judul konten yang memancing orang untuk melihat. Nah, oleh sebab itu budaya pop atau pop culture ini dapat didekati salah satunya dengan cultural studies karena cultural studies mengamati budaya yang keseharian, budaya sehari-hari. Selanjutnya saya ingin mengutip salah seorang seni rupa dalam dunia seni rupa, Andy Warhol, yang kemudian sangat terkenal dengan pop art. Kutipannya seperti ini. Business art is the step that comes after art. I started as a commercial artist and I want to finish as a business artist. Being good in business is the most fascinating kind of art. During the hippie era, people put down the idea of business. They would say money is bad and working is bad. But making money is art and working is art. And good business is the best art. Terjemahan dari Andy Warhol seperti ini kira-kira. Bisnis seni merupakan langkah selanjutnya setelah karya seni itu selesai diciptakan.
Saya memulai sebagai artis komersial dan ingin selesai sebagai seniman yang berbisnis. Mahir dalam berbisnis menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan dari seni. Selama di zaman hippies, orang membuang ide tentang bisnis. Mereka akan berkata uang itu buruk dan bekerja itu buruk. Tetapi menghasilkan uang itu seni, bekerja itu seni, dan bisnis yang baik merupakan seni yang terbaik. Dalam hal ini kemudian produk seni atau seni budaya itu bisa menjadi komoditas atau sesuatu yang diperjualbelikan. Komoditas juga berarti adalah sesuatu yang ada di pasar. Tentu saja ketika kita bicara produk seni budaya menjadi komunitas, ini menjadi polemik dan debat. Kita tinggalkan dulu perdebatan antara seni murni atau seni terapan, high art atau low art, atau seni komersial atau seni otonom. Nanti kita bicarakan dalam point of view berikutnya. Kali ini tetapi kita ingin melihat bagaimana kekuatan budaya pop. Kita mulai dari kekuatan nyata budaya pop dan hubungannya dengan dunia politik. Budaya pop mempengaruhi mayoritas dan disukai di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu dia kemudian dimanfaatkan oleh para politisi, pelaku bisnis dan profesi lain. Jadi ada saling menguntungkan antara para politisi dan produsen pop culture, budaya pop. Kita misalnya melihat bagaimana iklan atau kemudian image yang dibangun untuk Pak Presiden terpilih kita dengan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam brandingnya, sehingga kita lihat di situ ada musik dan kemudian ada animasi, ada fotografi dan desain komunikasi visual yang terlibat. Hubungan antara musik dan politik itu dapat kita lihat dengan secara nyata, misalnya bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu menggunakan Pelangi di Matamu, lagunya Jamrud, untuk bagaimana dia bisa menarik perhatian dari kalangan muda pada saat itu. Pak Presiden Jokowi sangat terkenal juga dengan atau identik dengan lagu Salam Dua Jari, dan kemudian terakhir Pak Presiden Prabowo juga terbantu image-nya dengan lagu Oke Gas dan Oke Gas. Oke Gas, Oke Gas. Dalam sebuah bedah buku saya Musik Itu Politik, seorang sahabat saya Zulkifli Pagesa, seorang pengamat kebudayaan, mengatakan bahwa semua yang populer itu memang pasti politis. Zulkifli Pagesa pada saat itu melihat bahwa objek kajian saya yaitu Kakula atau gong culture di Palu atau Sulawesi Tengah itu tetap profan, menghibur meskipun berubah-ubah. Dan oleh sebab itu dia menjadi tetap populer dan kemudian berhubungan dengan politik identitas orang Kaili di Sulawesi Tengah. Kita lihat hubungan pop culture, film, dan hukum. Kita barusan beberapa bulan terakhir ini disuguhkan dengan film Vina sebelum 7 hari, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, dan film ini membuat kasus hukum kemudian dibuka kembali menjadi perhatian publik, dan kemudian film kemudian menjadi perspektif berbeda dari ketetapan hukum yang sudah ada. Mari kita lihat hubungan antara pop culture dengan ekonomi. Kalau kita melihat bahwa produk-produk atau subsektor ekonomi itu banyak yang berhubungan dengan pop culture, maka kita bisa melihat bagaimana nilai tambah ekonomi kreatif itu sebesar 1.280 triliun. Tenaga kerja yang ekonomi kreatif yang dihasilkan itu bisa sampai 24 juta dan hingga mau mencapai 25 juta orang. Kemudian ekspor ekonomi kreatif yang mau mencapai 27 miliar US dollar, dan kemudian kita mempunyai top 3 ekspor subsektor aircraft yakni Kria, Fashion, dan Kuliner. Dan kita juga mempunyai 4 tujuan ekspor aircraft yaitu Amerika, Swiss, Jepang, dan Cina. Pop culture dan hubungannya dengan ekonomi kita juga dapat melihatnya dari peluang ekonomi digital di Indonesia. Kita mempunyai 278,7 juta populasi.
ada 353,3 juta perangkat atau gawai, kemudian ada 185,3 juta individu pengguna internet, dan kemudian 139 juta pengguna aktif media sosial. Dan ini kemudian kita mempunyai target bagaimana kemudian menjadikan 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024 dan kemudian memunculkan 9 juta talenta digital tahun 2035. Tadi kita bicara tentang kekuatan budaya pop. Tapi kemudian budaya pop juga mempunyai kelemahan. Misalnya adalah market yang tidak pasti atau kadang susah ditebak. Dalam dunia musik ada yang disebut dengan faktor X. Faktor yang susah sekali untuk dilihat penyebabnya mengapa sebuah band atau sebuah lagu meledak dan mengapa sebuah band atau lagu walaupun bagus itu tidak meledak. Oleh karena itu survei pasar dalam budaya pop ini cukup penting. Bagaimana kemudian melihat survei pasar agar kemudian produk-produk dari budaya pop itu bisa nyambung dengan pasar. Kemudian juga ada switching culture. Ini saya pinjam dari kata switching culture ini saya pinjam dari Pak Renal Kasali atau konsumen yang mudah-mudah berpindah. Jadi bisa saja sebuah produk kuliner gitu misalnya tiba-tiba booming, tapi kemudian dengan cepat juga bisa pindah sepi dan karena orang berpindah ke produk yang lain. Kemudian dalam budaya pop itu kejelian melihat momentum menjadi penting. Misalnya film agak lain. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Ini adalah film yang melihat momentum yang tepat. Jangan lupa, film agak lain itu dirilis tahun 2024 tanggal 1 Februari. Tepat ketika kita memasuki masa tenang kampanye pemilihan pilpres pada saat itu. Nah pada saat itulah kemudian orang butuh hiburan, orang kepengen keluar dulu dari debat-debat politik, maka kemudian mendapat salurannya dengan menonton agak lain. Nah ini yang disebut dengan momentum yang tepat. Di sisi yang lain kita bisa melihat beberapa film, saya tidak ingin menyebut namanya, tetapi misalnya film tentang seorang atlet yang peraih olimpiade, peraih emas olimpiade, tapi kemudian momentumnya ketika film itu dikeluarkan itu tidak tepat. Misalnya saja harusnya mungkin pada saat film itu dikeluarkan, mungkin lebih pada saat kemudian ada momen penting dalam olahraga di Indonesia, misalnya Asian Games dan lain-lain. Kemudian ada juga fenomena meteor dalam dunia pop. Artinya dia mempunyai masa tertentu. Kita lihat, masih ingat segar di ingatan kita bagaimana seorang anak kecil menggoyang istana dalam sebuah perayaan 17 Agustus di istana dengan sebuah lagu dangdut. Dia begitu meledak, begitu menjadi semacam meteor bintang dan kemudian dengan tidak terlalu lama dia kemudian menghilang. Ini juga salah satu fenomena meteor di dalam dunia pop. Banyak sekali artis-artis, penyanyi-penyanyi cilik kita yang kemudian tidak bisa mempertahankan atau konsistensi dalam dunia pop. Ada juga pengertian pop yang pengertiannya seperti balon yang kemudian cepat sekali pecah. Oleh sebab itu sepertinya dalam dunia ini butuh konsistensi. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa kemudian ada market yang tidak pasti, kemudian kadang susah ditebak atau adanya faktor X. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa budaya pop tentu saja tidak perlu disetujui oleh semua orang. Budaya pop juga tidak dapat dimaknai secara tunggal, tetapi budaya pop tentu saja mempunyai kekuatan dan kelemahan. Pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai budaya pop? Silakan komentari di bawah ini. Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah,
atau Muhammad Amin di segmen Point of View di channel YouTube Musik Itu Politik.